Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirojul Munir, Prodi PAI 7C, NIM 202109601193. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian gharib dan muskilat. Gharib berasal dari bahasa Arab yang artinya asing, tersembunyi atau samar. Istilah gharib diambil dari bahasa Arab. Menurut Ibrahim Mustafa, ia merupakan isim sifat dari kata gharaba, yaghribu, yang artinya gak mudah atau sulit, dan kafiyah atau samar. Dalam literatur Arab, istilah gharib Al-Quran tidak populer dalam peristilahan ilmu qiraat dan tidak pernah dipakai dalam tulisan para pakar ilmu qiraat. Istilah ini banyak dipakai dalam buku-buku tajwid di Indonesia. Misalnya, metode qiraati memasukkan bahasa gharib Al-Quran tersebut pada jilid 6. Dalam proses pembelajaran Al-Quran, terkadang pembelajaran dihadapkan pada munculnya bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Disebut demikian karena bacaan tersebut nyeleneh atau menyimpang dari kaidah yang sebenarnya. Yang kedua, muskilat. Pengertian muskilat yaitu bacaan yang harus hati-hati. Muskilat menurut Suwarno adalah bacaan-bacaan yang antara tulisan dan cara membacanya berbeda. Hal ini bertujuan agar dalam membaca lebih berhati-hati dan terhindar dari kesalahan membaca. Beberapa sebab terjadinya perbedaan. A. Ada huruf yang tertulis tapi dibaca dengan suara atau bunyi lain. B. Ada huruf dalam kata tertulis tapi tidak dibaca. C. Ada tadhsif atau bukan kecil di atas alif. Selanjutnya, macam-macam gharib dan muskilat serta cara membacanya. Yang pertama, macam-macam gharib dan cara membacanya. Syaktah adalah berhenti sejenak, sekedar 2 harokat atau 1 alif tanpa bernafas. Syaktah hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran, itu surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qayyah ayat 27, surat Al-Mutaffifin ayat 14. Selanjutnya, imalah. Imalah adalah meringankan bunyi fathah pada kasroh. Tulisan ro dibaca ro. Bacaan imalah ini terdapat dalam surah Hud ayat 41. Selanjutnya yaitu isman. Isman adalah menampakkan dhammah yang terhubung dengan isyarat bibir, atau dengan pengertian lain, isman adalah bibir mengunci ke tengah dengung. Sebagai isyarat bunyi dhammah baca isyarat terdapat dalam surat Yusuf ayat 11. Tashhil adalah membaca hamzah kedua dengan samar antara hamzah dan alif. Adapun hamzah pertama tetap dibaca jelas. Bacaan tashhil tersebut dalam surah Al-Fasilat Hamim Asy-Sajdah ayat 4. Selanjutnya yaitu nakil. Nakil adalah
memindahkan harokat kasrah pada huruf sebelumnya. Baca nakil terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya ayat-ayat saidah. Setiap orang yang membaca Al-Quran ataupun yang mendengarkan, bila kebetulan sampai akhir ayat sudah disunatkan melakukan sujud tilawah atau membaca tasbih. Yang kedua yaitu macam-macam muskilat dan cara membacanya. Perubahan suara yaitu suara huruf shad diganti dengan huruf sin dibaca di 3 tempat. Quran surah Al-Baqarah ayat 245, Quran surah Al-Raf ayat Quran surah Al-A'raf ayat 69 dan Quran surah At-Tahur ayat 37. Yang ini boleh dibaca tetap shad atau diganti dengan shad atau sin. B. Huruf ra dibaca tebal. Biasanya jika ada ra sukun didahului dengan harokat kasroh, maka ra tersebut dibaca tipis. Tetapi pada kata-kata tertuju justru harus dibaca tebal. Yang C. Huruf wawu tidak dibaca, yaitu terdapat huruf wawu dalam sebuah kata tapi tidak dibaca. Misal, selanjutnya contoh-contoh dan nusilah dalam Al-Quran. Gharib 2 muskilat. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.